Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang mata kuliah sistem operasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Caksono dan anggota kelompok yang lain ada Muhammad Maskun Kolbi, Erwin Setianugroho, dan juga ada Eki Hasan Majid. Jadi sini kita akan membahas tentang Source Job Next, algoritma penjadwalan CPU optimal. Yang pertama, kenapa kita memilih pembahasan ini? Yaitu karena dalam dunia sistem operasi, tantangan terbesar sebuah CPU adalah bagaimana cara melayani ribuan proses tanpa membuat pengguna merasa komputernya itu lambat. Jadi sini kita membahas tentang tantangan sebuah CPU, di mana CPU itu harus bekerja dengan optimal, memproses ribuan data agar user tidak merasakan komputernya itu lemot atau lambat. Nah, gimana sih caranya? Ada banyak cara, mulai dari siapa cepat dia dapat sampai bagi rata. Tapi ada satu algoritma yang dianggap sebagai standar emas untuk efisiensi waktu tunggu. Itulah yang akan kita bahas. Source Job Next. Kita akan lihat mengapa algoritma ini disebut sebagai solusi penjadwalan CPU yang optimal dan bagaimana ia memanjakan proses-proses yang cepat selesai. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang yang namanya adalah penjadwalan proses. Apa sih itu penjadwalan proses? Penjadwalan proses adalah cara sistem operasi mengatur proses mana yang akan dijalankan oleh CPU. Jadi gimana sih CPU atau sebuah prosesor itu ibarat satu orang pekerja yang sangat cepat. Tapi pekerjaan atau aplikasi yang datang ada banyak. Nah, kita masuk ke logika. Tanpa pengaturan atau penjadwalan, CPU mungkin akan mengerjakan satu tugas sampai selesai baru mengerjakan yang lain. Masalahnya, bagaimana kalau tugas pertama butuh waktu 1 jam, komputer akan macet atau ngehang. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, kita ibaratkan prosesor itu sebagai satu orang pekerja yang sangat cepat. Walaupun dia sangat cepat, apabila manajemen waktunya tidak dijadwalkan dengan baik, ya pasti akan ada jadwal yang bertabrakan. Nah, di sini gunanya penjadwalan proses agar menghindari adanya tabrakan antara pekerjaan satu dan pekerjaan yang lain. Nah, intinya sistem operasi bertindak sebagai mandor. Sistem operasi itu kita ibaratkan sebagai mandor yang menentukan, misal kamu atau Chrome jalan dulu, habis itu Word. Nah, habis itu baru Spotify gitu. Jadi yang menentukan itu adalah sistem operasi. Nah, berbeda dengan penjadwalan disk yang fokus pada akses storage, penjadwalan proses fokus mengatur eksekusi di dalam CPU agar berjalan optimal. Maksudnya apa sih? Kita akan membedakan dua lokasi kerja. Nah, yang pertama ada penjadwalan disk. Urusan penjadwalan disk adalah gudang atau hard disk atau juga SSD. Tantangannya apa sih? Yaitu ada pergerakan fisik, memutar piringan disk, menggerakkan jarum baca. Fokusnya meminimalkan gerakan fisik biar tidak lambat. Nah, sedangkan penjadwalan proses urusannya adalah meja kerja atau CPU atau juga prosesor. Di sini tidak ada gerakan fisik, semuanya elektronik super cepat dan hanya memiliki tantangan. Satu tantangan yaitu adalah waktu. Nah, intinya jangan samakan manajemen gudang atau disk dengan manajemen pemikiran CPU. Fokus pada siapa yang mikir, disk fokus siapa yang ambil data. Nah, intinya itu CPU itu fokus siapa yang mikir, sedangkan disk itu siapa yang ambil sebuah data. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi performa komputer secara keseluruhan. Nah, efisien, di situ ada kata efisien atau efisiensi. Nah, artinya itu komputer terasa responsif dan cepat bagi pengguna. Kita mengharapkan untuk komputer terasa responsif karena efisien. Ketika komputer efisiensi, efisien,
pasti akan ketika komputer itu responsif, pasti kerjaan semuanya akan efisien. Jika penjadwalannya buruk, Anda mengetik huruf A, misal di keyboard, mungkin baru muncul di layar 3 detik kemudian, karena CPU sibuk mengurus hal lain. Nah, penjadwalan yang baik membuat semuanya terasa instan. Nah, kita ingin memastikan sumber daya CPU digunakan seefektif mungkin. Nah, tidak ada waktu CPU yang terbuang percuma saat ada proses yang menunggu. Ini ini disebut dengan konsep max CPU utilization atau pemanfaatan CPU maksimal. Nah, CPU itu adalah komponen paling mahal di komputer. Kalau CPU diam atau dalam kondisi idle, padahal ada pekerjaan yang antri itu pemborosan sumber daya. Jadi percuma ketika kita punya CPU yang mahal, tapi dalam kondisi diam, dia CPU-nya kondisinya diam, padahal banyak pekerjaan yang antri seperti kita misal buat atau buka software 2, tapi CPU-nya itu dalam kondisi yang idle, tidak membaca pekerjaan tersebut, itu akan terjadi sebuah pemborosan sumber daya. Nah, contoh nyatanya itu ada, misal Anda membuka Microsoft Word, tapi diam saja belum mengetik. Kita baru buka Microsoft Word, belum ngetik apa-apa nih. Nah, terus CPU itu kerjaannya tidak boleh menunggu. Walaupun kita hanya membuka Word saja, belum melakukan apapun, nah CPU itu tidak boleh berhenti atau menunggu sampai kita mengetik. Nah, CPU harus segera pindah mengerjakan proses lain. Kayak misalnya kita sedang membuat atau ingin membuat laporan sambil nyantai dengerin lagu. Nah, misal ada itu, CPU harus segera melakukan pekerjaan tersebut, seperti memutar lagu di background. Nah, sambil menunggu kita mencet tombol atau mengetik di keyboard. Nah, intinya itu CPU itu pantang banget nih untuk menganggur atau bengong, karena itu akan terjadi pemborosan sumber daya. Nah, yang selanjutnya di sini ada pengenalan source job next yang akan dijelaskan oleh Kak Eki Hasan Masjid. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian SCN. Apa itu SCN? Algoritma Shortest Job Next. Merupakan salah satu algoritma fundamental dalam penjadwalan proses atau CPU scheduling yang dirancang untuk mengatur eksekusi proses di dalam CPU secara optimal, berbeda dengan penjadwalan disk yang fokus pada akses penyimpanan. SCN beroperasi langsung pada manajemen antrian proses siap ready queue agar sumber daya CPU dapat digunakan seefektif mungkin. Inti dari mekanisme algoritma ini terletak pada prioritas berdasarkan durasi eksekusi atau yang dikenal sebagai CPU burst. Sistem operasi akan memeriksa seluruh proses yang ada di dalam antrian, kemudian secara otomatis memilih proses yang memiliki waktu burst paling kecil atau terpendek untuk dijalankan terlebih dahulu. Logika ini bertujuan untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata sehingga proses-proses kecil tidak perlu antri lama di belakang proses yang membutuhkan waktu komputasi panjang. Selanjutnya di bagian SCS memiliki dua skema implementasi, yaitu ada preemptive dan non-preemptive. Pada kondisi non-preemptive, jika CPU sudah diserahkan ke sebuah proses atau sekalipun proses itu panjang, proses tersebut pada kondisi non-preemptive, jika CPU sudah diserahkan ke sebuah proses sekalian proses itu panjang, proses tersebut tidak bisa diganggu hingga CPU burstnya selesai. Sebaiknya pada variasi preemptive sering disebut short rem time phase jika ada proses baru masuk dengan sisa waktu yang lebih singkat daripada proses yang sedang berjalan. CPU akan langsung diambil alih untuk melayani proses baru tersebut demi menjaga efisien waktu tunggu. Selanjutnya ada non preemptive
Dalam konteks sistem operasi, istilah non-preemptif mengindikasikan bahwa CPU memiliki komitmen penuh terhadap proses yang sedang dieksekusi. Artinya, ketika CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, CPU tidak dapat diambil alih atau diinterrupt oleh proses lain hingga proses tersebut selesai sepenuhnya atau melakukan operasi I atau O. Meskipun ada proses baru yang datang dengan durasi super singkat, ia tetap harus menunggu di antrian bagian proses yang sedang berjalan tuntas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk studi kasus, yaitu studi kasus non-preemptif. Di sini ada sebuah proses, yaitu ada 4 proses. Yang pertama proses 1 dengan awal kedatangan itu ada di angka 0 dan lama eksekusinya ada di 7. Lalu proses yang kedua dengan awalan 2 dan lama eksekusinya 4, dan proses yang ketiga dengan awal kedatangannya adalah 4 dan burst time-nya atau lama eksekusinya 1, dan proses 4 untuk awal kedatangannya 5 dan lama eksekusinya 4. Nah, di sini kan untuk studi kasus non preemptif. Jadi setiap proses yang dieksekusi itu akan dieksekusi sampai selesai, sampai lama eksekusinya dari proses tersebut. Jadi di sini ada sebuah urutan, yaitu urutan pertama proses 1 yang awal kedatangannya itu 0. Jadi di sini yang pertama proses 1 di angka ke 0, terus lama eksekusinya 7 milidetik. Jadi nanti proses 1 itu akan dieksekusi selama 7 milidetik. Kemudian setelah proses 1 itu udah dieksekusi, nanti tinggal ada 3 antrian lagi, yaitu proses 2, proses 3, sama proses 4. Nah, dari 3 proses ini kita cari yang lama eksekusinya itu paling singkat, itu ada di proses yang ketiga. Jadi kita akan eksekusi untuk proses yang ketiga dengan awalan eksekusi di angka 7. Lalu untuk akhir dari eksekusinya ada di 8. 8 ini dapat dari awal eksekusi dari proses yang ketiga ditambah dengan lama eksekusi dari proses yang ketiga, yaitu 1. Berarti 7 ditambah 1 jadi 8. Nah, kemudian setelah proses 3 ini udah dieksekusi, tinggal 2 antrian lagi, yaitu proses 2 dan proses 4. Nah, proses 4 dan proses 2 ini kan lama eksekusinya sama 4. Nah, kita ambil yang sesuai dengan urutannya, karena proses 2 ini urutan yang kedua di awal kedatangannya, jadi kita eksekusi yang ke proses 2 dulu dengan awal eksekusi di 8 dan akhir dari eksekusinya itu di 12. 12 ini dapat dari awal eksekusi ditambah lama eksekusi dari proses yang kedua. Ini setelah proses udah, kita berarti tinggal 1 antrian lagi yang belum dieksekusi, yaitu proses 4. Nah, proses 4 ini berarti untuk awal eksekusinya yang akan dieksekusi itu di angka 12 milidetik. Kemudian untuk akhir dari eksekusinya adalah di 16, yaitu 12 ditambah lama eksekusinya 4. Setelah sudah menentukan, kita dapat menghitung waiting time-nya dengan cara menjumlah ya, atau mengurangi dari proses 1 itu rumusnya kita jumlah
akhir dari proses tersebut, yaitu 7 P1 ini kan, lalu dikurangi dengan awal kedatangan 0, kemudian dikurangi lama eksekusinya 7. Nah, jadi 7 dikurangi 0 dikurangi 7 jadinya 0. Kemudian untuk proses 2 ini kan akhir dari proses 2 ada di angka 12, maka 12 dikurangi dengan awal kedatangan proses 2 yaitu 2 dikurangi lama eksekusinya yaitu 4, jadi 12 kurangi 2 kurangi 4 jadi 6. Kemudian untuk proses yang ketiga yaitu dengan awal akhir dari eksekusinya di 8 dikurangi 4 dikurangi 1 jadi 3, lalu proses 4 16 dikurangi 5, ini seharusnya dikurangi 4 itu lama eksekusinya jadi 7. Nah, setelah itu kita jumlah dari P1 sampai P4 ini jadilah 16. Nah, ini adalah untuk waiting time-nya. Kemudian setelah ditentukan waiting time-nya itu 16, kita dapat menghitung average waiting time-nya atau rata-ratanya dengan cara atau dengan rumus waiting time dibagi dengan seluruh total prosesnya. 16 berarti dibagi 4 ini berarti semua jumlah prosesnya. Di sini kan ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Jadi ada 4 proses. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Oke, selanjutnya untuk contoh studi kasus untuk preemptif. Sebelumnya sudah untuk studi kasus non preemptif, sekarang studi kasus preemptif. Untuk soalnya itu sama yang dengan soal sebelumnya, yaitu ada 4 proses 1 sampai proses 4. Nah, ini kan karena preemptif, jadi jika ada sebuah proses yang dieksekusi itu bisa jadi proses itu nggak sampai selesai dieksekusi. Jadi ada kemungkinan eksekusinya itu dialihkan ke proses yang lain kalau proses itu lebih singkat gitu. Jadi ini karena ini sesuai dengan urutan yang pertama, itu berarti proses 1 akan dieksekusi dengan awal kedatangannya 0, ya kan, dengan lama eksekusinya 7. Nah, proses 1 ini itu ada kemungkinan tidak akan dieksekusi sampai selesai, sampai 7 milidetik, karena ini kan di selanjutnya di proses yang kedua, di milidetik yang kedua itu ada proses 2. Jadi proses 1 di milidetik yang kedua itu akan dihentikan terlebih dahulu untuk mengeksekusi proses yang kedua. Saya akan gambarkan, misal di sini ada P1, ini lama eksekusinya berarti 7. P2 lama eksekusinya 4. P3 ada 1. P4 lama eksekusinya 4. Nah, jadi di proses yang ke-1 di milidetik yang kedua itu dihentikan. Jadi yang sebelumnya lama eksekusinya 7 ini dihentikan di milidetik yang kedua. Jadi sisa dari lama eksekusi proses 1 itu tinggal 5 milidetik. Ya. Nah, selanjutnya di proses 1 sama proses 2 ini kan kita cari yang paling singkat lama eksekusinya. Jadi di
proses yang kedua yaitu 4. Jadi yang selanjutnya akan dieksekusi untuk proses yang kedua, yaitu dengan awal eksekusinya yang kedua, lalu kemudian itu ada kemungkinan juga untuk proses 2 tidak dieksekusi sampai selesai, karena kita lihat di sesuai urutan di proses ketiga itu di milidetik yang keempat ada proses yang ketiga yang mau dijalankan. Jadi di proses kedua di milidetik yang keempat itu proses 2 dihentikan, ya kan? Nah, karena dihentikan berarti 2 ini di proses yang kedua lama eksekusinya dikurangi 2. Jadi sisa dari proses 2 itu tinggal 2 milidetik. Nah, selanjutnya di proses 2, proses 3 ini kita bandingkan. Yang paling singkat itu lama eksekusinya mana? Nah, berarti proses yang ketiga. Nah, proses ketiga ini awal kedatangannya 4 dan lama eksekusinya 1. Karena ini nggak ada di milidetik yang kelima, tidak ada antrian, itu kita langsung saja ditambahkan. Berarti proses yang ketiga ini bakal dieksekusi sampai selesai, yaitu 4 ditambah 1 tinggal 5. Berarti ini sudah selesai. Nah, tinggal 3 proses yang belum, proses 1, proses 2, sama proses yang keempat. Nah, kita bandingkan lagi. Yang paling singkat itu lama eksekusinya yang mana? Paling singkat ya, berarti proses yang kedua. Sisa dari proses kedua kan 2, yang paling singkat. Jadi di milidetik yang kelima itu akan dieksekusi untuk proses yang kedua, yaitu 5 dengan akhir dari eksekusinya 5 ditambah 2 tinggal 7. Ini berarti sudah selesai. Kemudian tinggal 2 lagi untuk proses 1 sama proses yang keempat. Nah, paling singkat itu berarti proses keempat. Kita berarti eksekusi yang proses yang keempat dengan awal eksekusinya di milidetik yang ke-7 dan akhir dari eksekusinya itu di angka 11. Itu 7 ditambah 4. Kemudian untuk jadi tinggal 1 lagi yang belum dieksekusi, yaitu proses 1, maka dieksekusi dengan awal eksekusinya di detik 11 dan akhir eksekusinya di 11 ditambah 5, jadi 16 ya. Setelah sudah menentukan ini, kita dapat menghitung waiting time-nya, yaitu 16. Nah, di sini kan untuk menghitung waiting time-nya ada untuk akhir dari eksekusi dikurangi awal kedatangan dikurangi lama eksekusi. Di sini ada 2, yaitu P1 sebelah kiri dan P1 sebelah kanan. Nah, kita ambil yang paling sebelah kanan, yaitu 16. Berarti 16 dikurangi 0 dikurangi 7 sama dengan 9. Kemudian proses yang kedua itu sama juga, ada yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Kita ambil yang sebelah kanan, 7 dikurangi 2 dikurangi 4 berarti 1. Kemudian P3 5 dikurangi 4 dikurangi 1 0. Kemudian P4 ini 11 dikurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, kita jumlah hasilnya itu 12. Setelah telah ditentukan menemukan waiting time-nya, kita dapat menghitung average waiting time, yaitu 12 dibagi jumlah prosesnya, yaitu 4. 12 dibagi 4 sama dengan 4 ya. Baik,
Next, lanjut ke slide berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan shortest job next atau SJN. Saya Erwin Nugroho akan menjelaskan ketiga slide terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan shortest job next serta kesimpulannya. Oke teman-teman, mari kita masuk ke alasan kenapa algoritma shortest job next ini sangat diperhitungkan. Yang pertama, kelebihan utamanya adalah efisiensi. SJN terbukti secara matematis memberikan average waiting time atau rata-rata waktu tunggu yang paling minimal dibandingkan algoritma penjadwalan lainnya. Dan yang kedua, karena proses yang cepat selesai langsung dikerjakan, maka antrian menjadi cepat menyusut. Ini menciptakan throughput yang tinggi. Artinya, sistem bisa menyelesaikan banyak tugas-tugas kecil dengan sangat cepat tanpa membuat mereka menunggu lama. Dan yang ketiga, algoritma ini juga sangat responsif terhadap job pendek. Bayangkan dalam sebuah sistem di mana banyak tugas kecil masuk secara bersamaan. SJN memastikan tugas-tugas ringan ini masuk diproses duluan dan tidak tertumpuk di belakang tugas yang berat. Hasilnya, sistem terasa jauh lebih gesit dan responsif, terutama untuk menangani perintah-perintah sederhana yang tidak membutuhkan waktu lama. Baik, pada slide ini terdapat gambar yang ini shortest job first scheduling algorithm. Teman-teman, untuk membuktikan seberapa efisien algoritma ini, mari kita lihat pada gambar slide ini pada sisi sebelah kanan. Di sini kita punya 4 proses. Coba perhatikan pada P4 yang warna hijau ini teman-teman. Karena dia memiliki burst time paling kecil, yaitu 3 milidetik, SJN langsung menempatkannya di urutan pertama. Hasilnya, waktu tunggunya 0. Bandingkan jika kita pakai sistem antrian biasa, P4 ini mungkin harus menunggu di belakang P2 yang panjang ini. Dengan menyusun urutan P4, P1, lalu P3, dan yang paling panjang P2, kita secara matematis mendapatkan total waktu tunggu yang paling minimal. Inilah bukti nyata kenapa SJN disebut sebagai algoritma yang paling optimal secara teori. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu slide kekurangan shortest job next atau SJN. Oke, masuk ke bagian slide kekurangannya. Meskipun efisien, SJN punya 2 masalah besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seperti yang tertulis di slide, adalah starvation atau kondisi kelaparan. Maksudnya begini teman-teman, karena algoritma ini selalu memprioritaskan yang tercepat, nasib proses yang besar jadi terancam. Bayangkan jika proses-proses kecil atau short job terus menerus berdatangan tanpa henti, maka proses yang panjang akan terus menerus disalip dan digeser ke belakang antrian. Akibatnya, proses tersebut bisa menunggu selamanya tanpa pernah mendapatkan jatah CPU. Kelemahan yang kedua, algoritma ini ternyata sulit diimplementasikan di dunia nyata. Jadi, solusinya hanya menggunakan estimasi atau prediksi berdasarkan riwayat sebelumnya. Tapi juga namanya prediksi, hasilnya seringkali tidak 100% akurat dan bisa saja meleset. Teman-teman coba perhatikan diagram arsitektur pada slide ini di sisi sebelah kanan. Di sini kita melihat bagaimana data mengalir dari input masuk ke main memory, lalu diproses oleh prosesor dan control unit di tengah. Nah, masalah terbesar implementasi SJN terletak di sini. Secara arsitektur, CPU itu tugasnya mengeksekusi instruksi sekarang. CPU tidak memiliki komponen ajaib yang bisa melihat masa depan. Saat sebuah proses masuk dari input, sistem sebenarnya tidak tahu pasti
berapa lama proses itu akan memakan waktu di dalam CPU. Apakah 2 milidetik atau 10 milidetik atau 10 detik? Tidak ada yang tahu. Makanya untuk menjalankan SCN, sistem informasi terpaksa hanya menggunakan estimasi atau tebakan berdasarkan riwayat proses sebelumnya, dan seperti halnya tebakan, itu tidak selalu akurat. Berikutnya yaitu slide terakhir atau slide kesimpulan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa shortest job next adalah algoritma terbaik jika tujuan utama kita adalah meminimalkan waktu tunggu antrian. Ia sangat cepat dan efisien. Namun, efisien ini mengorbankan aspek keadilan atau fairness bagi tugas-tugas yang berat. Oleh karena itu, SCN lebih sering digunakan pada batch sistem jangka panjang. Untuk mengatasi masalah starvation tadi, biasanya sistem modern akan memodifikasinya dengan teknik aging, di mana proses yang sudah menunggu lama pelan-pelan akan dinaikkan prioritasnya agar tetap bisa berjalan. Nah, itulah rangkuman menyeluruh mengenai kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan dari algoritma shortest job next, teman-teman. Kami harap penjelasan dari dan visualisasi yang ditampilkan tadi bisa membantu teman-teman memahami materi sistem operasi ini dengan lebih mudah. Saya mewakili kelompok ChatGPT developer yang beranggotakan Muhammad Masun Kolbi, Ridho Wicaksono, Eki Hasan Majid, dan saya sendiri, Erwin Nugroho. Mohon maaf jika ada dan banyak kekurangan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.